teman-teman podcast Salam Papua, kembali lagi bersama saya Fani dan di sebelah saya ini ada teman-teman. Boleh perkenalkan diri satu persatu dari coach ya. Baik, nama saya Rachel Lorenzen, tapi biasanya dipanggil coach. Coach. Ya, terima kasih. Nama saya Papua Mansan, biasa dipanggil Pua. Oke. Halo, Jajai. Salam Jajai. Dan kakak-kakak sama coach boleh dikasih tahu ini dari tim mana? Dari Kami kebetulan dari olahraga Ultimate Frisbee atau Ultimate Piring Terbang, dan olahraga ini sudah ada sejak tahun 2022 di Papua. Di Indonesia sudah ada lebih lama, tapi ya mulai sejak tahun 2022 saya mengajar. Terus sekarang sudah ada komunitas yang ya ikut latihan setiap minggu, dan ya sekarang ini kami sudah mau membuat turnamen. Oke. Coach boleh diceritakan sedikit kenapa sih membawa atau mengenalkan olahraga frisbee ini khususnya di teman-teman di Papua ini? Kebetulan saya sudah main Ultimate Frisbee sudah sangat lama, sejak saya masih bujangan. Dari muda Ya. Saya mulai di Swiss, lalu karena saya pindah negara, saya juga main di Australia. Akhirnya saya tiba di Indonesia dan saya juga main di Indonesia. Dan karena saya sangat entusias tetap saya sangat senang dengan olahraga ini. Saya akhirnya karena sudah usia saya sudah tidak mampu lagi lari cepat, dan apa tidak saya mengajar generasi berikut untuk belajar tentang olahraga ini yang sangat heboh menurut saya. Berarti coach dulu sebelumnya ini atlet ya, atlet frisbee. Iya, betul. Selama berapa tahun tuh coach? Mungkin boleh dibilang selama 10 tahun di Swiss, lalu kira-kira selama 10 tahun di Australia, dan lalu 10 tahun lagi di Indonesia. Jadi saya punya karir di Swiss, karir di Australia, akhirnya karir di Indonesia. Akhir sekarang mulai karir coaching. Sebagai coach ya di sini ya, meneruskan ilmunya. Betul. Terus berarti kan dari 2022 yang Ultimate Frisbee ini Di Papua ya, betul. Kira-kira awal mula terbentuknya tuh gimana tuh coach? Kami sama ada beberapa teman yang bantu saya juga. Kami ajak muncul di Kuala di aula futsal dan ajak anak-anak yang main di sana basket. Ayo, mengapa tidak coba lempar frisbee? Terus pelan-pelan kami bangun komunitas yang sering mau datang dan ikut main. Akhirnya ada 2 anak cewek yang sangat rajin terus datang. Saya ajak mereka ikut pertandingan yang ada di Bali. Jadi setiap tahun ada pertandingan internasional, dan tahun itu tahun 2022 diadakan pada bulan September. Terus saya ajak 2 anak ini untuk ikut, si Novan sama Catherine. Dan mereka ikut biar mereka menjadi seperti champion untuk bisa beritahu kepada teman juga bagaimana ini Untuk di Olimpiade atau turnamen frisbee ini? Turnamen frisbee di Bali. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh, mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak tahu maksudnya olahraga frisbee itu bagaimana. Dari Kapua mungkin bisa menjelaskan olahraga frisbee itu seperti apa sih, biar kita tahu dulu nih tentang permainan olahraga seperti ini. Jadi olahraga frisbee sendiri dimainkan di lapangan seperti lapangan bola. Kita punya panjang 70 meter, lebarnya 35 meter. Konsep mainnya seperti mix antara mungkin American football tapi juga dengan sepak bola dan basket. Perbedaan utamanya di situ kita tidak boleh lari dengan bis. Tidak boleh lari dengan Bisnya, ini. kita pegang. Jadi cara skornya seperti kalau di American football juga, kita berusaha lempar sampai disnya sampai di ujung area, di ujung lapangan, di belakang end zone juga sama seperti flag football. Tangkap di ujung. Cuma kalau di flag football atau di olahraga lain kita bisa lari dengan Pegang bolanya. Kalau dengan ini tidak boleh, kita hanya tangkap, kita lempar passing sampai tiba.
berarti si frisbee ini nih yang dalam permainan ini yang jadi bolanya ya? Iya. Tapi tidak boleh dipegang saat berlari, Iya. cuma boleh dilempar. Lempar. Nah, sistem permainannya ini berapa orang tuh satu tim? Kami main 7 lawan 7 yang paling umum, lapangan besar itu 7 lawan 7. 7 lawan 7 orang. Terus sistem atau peraturan permainannya tuh seperti apa? 7 lawan 7 nih. Giliran juga offense, defense, lawan offense. Ada offense sama defense juga kayak. Ya, dia pertama pull dia lempar, kemudian tim lawan boleh serang. Pada dasarnya begitu, tidak ada batas waktu, yang penting berusaha setiap passing sampai tiba di ujung area end zone. Terus kalau misalnya disnya keluar atau jatuh, kan ada error handling gitu, ganti possession. Sekarang tim dari defense itu offense lagi. Oh, bolak-balik. bolak-balik ya. Gitu aja. Nah, ini tapi kan 7 orang ini ada penentuan posisinya nggak? Kayak misalkan nama sebutan posisinya sebagai apa? Umumnya dia terbagi di dua ya, ada dua secara umum, ada yang kita bilang handler sama cutters. Jadi handler ini dia lebih banyak pegang disnya, sebelum dis dia kali permainan selalu di reset kembali ke handler yang pegang, dia paling banyak, dia seperti playmaker kalau di basketball. Kemudian cutter biasanya yang paling cepat, jadi dia lari, tugasnya lari tangkap dari posisi kosong untuk dapat dis. Jadi umumnya ada dua posisi saja cutter. Dua posisi itu. Semuanya berarti sama aja ya, baik defense maupun offense Iya, gitu. iya. Terus untuk ini, untuk sebutnya apa? Cetak golnya itu sistemnya bagaimana tuh? Poinnya ya seperti cetak. saya sudah jelaskan, jadi piringannya dilempar, ditangkap, Oke. kakinya sentuh di daerah End zone. Iya. Jadi yang penting ditangkap. Ya, pegang dis, kakinya sentuh. Oke. end zone. Atau badan juga, yang penting di dalam Di dalam end zone. Ada peraturan, maksudnya tidak selain dari yang dia harus sentuh end zone, ada peraturannya misalkan boleh dibawa atau tidak boleh kena lawan begitu. Oh iya, yang salah satu yang unik dari kita punya olahraga ini, dia olahraga no kontak. Karena juga kita mainnya, perlu disebut juga ini olahraga apa namanya, pokoknya mix, jadi laki-laki perempuan sama-sama main. Jadi situ juga tidak ada kontak, kita main no kontak, sangat apa ya, ketat sekali mengenai aturan itu. Jadi tidak seperti basket di mana ada bisa kontak ringan diperbolehkan, kalau di frisbee bersih gitu, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh bersentuhan. Iya, no kontak. Kalau mau blok, misalnya disnya dilempar, kita mau blok juga harus tunggu sampai sudah lepas dari tangan baru boleh. tapi kalau misalkan lari sama-sama terus rebutan tabrakan gitu, foul, pelanggaran. Iya. Nah, kalau pelanggaran itu nanti sistemnya bagaimana? Itu lagi salah satu yang unik dari olahraga kami, itu tidak ada wasit. Tidak ada wasit. Jadi semuanya kita saling ofisiasi sendiri. Kita sendiri yang tentukan. Makanya sangat penting juga yang memang paling ini dari Ultimate Frisbee, namanya spirit of the game. Spirit of the game. Jiwa sportif di olahraga ini. Jadi semuanya, semua pemain dari kedua tim harus saling sportif gitu. Siapa yang salah, siapa yang benar mengaku. Harus setuju, harus tahu aturan, harus setuju. Jadi kan tidak sengaja boleh sentuh orang lain. Kita cari hanya untuk kejar hanya frisbee, tidak kejar untuk orang tarik Tidak tarik pemain yang lainnya. Ya, Betul. Dan pada akhirnya tidak hanya dinilai berapa gol dicetak, tetapi juga dinilai sportivitasnya. Oh, paham. Berarti kalau misalkan tidak ada wasit, let's say ini ada pelanggaran, misalkan kakak sama saya rebutan, terus habis itu kita kontak fisik gitu, terus nanti bagaimana tuh mediasinya ya? Dua pemain yang terlibat itu didorong harus mediasi antara dua pemain itu. Jadi saya dengan kamu nanti harus mediasi. Saya jelaskan kenapa menurut saya apa itu pelanggaran atau tidak, saya jelaskan kenapa. Terus kamu juga jelaskan. Kalau tidak setuju nanti ada pemain yang lebih senior dari tim, biasanya disebut spirit captain. Nanti duanya dari tim juga panggil. Ya, saling bantu untuk jelaskan aturannya. Oh, nah kalau misalkan dari dua itu tidak ketemu titik tengahnya,
biasanya ada dari sideline juga ya dikasih input yang Ya, sideline tidak, hanya spirit captain. Kalau memang tidak ada solusi, maka si piring dikembalikan ke sebelumnya, posisi sebelumnya. Oh, jadi langsung Iya. dikembalikan Iya, ya. jadi misalnya dia merasa di foul sama kamu, ya, berarti tapi tidak diakui, maka dikembalikan ke posisi sebelumnya dan diupayakan dengan cepat diselesaikan Diselesaikan. diskusi ini. Ada minimal waktunya nggak, coach? Misalkan untuk penyelesaian. Ya, kalau di pertandingan dunia itu atau di pertandingan nasional maksimal 1 menit. Maksimal 1 menit. Kalau di pertandingan itu, misalkan tidak ada wasit, tapi selain yang spirit kaptennya ada mediator lain atau tidak, coach? Tidak, hanya berdua sama spirit captain dari masing tim. Jadi betul-betul yang diandalkan tuh kejujuran sama fairness-nya ya, coach ya. Fairness, iya. Benar-benar. Dan kadang-kadang mungkin juga harus lepas emosi. Iya, tidak bisa bawa emosi dalam permainan. Iya betul. Yang paling penting tidak sengaja dibuat call atau biar ini akan mempengaruhi hasil dari pemain gamenya ya. Itu diharap bahwa ini tetap sportif. Memang kadang-kadang tidak sengaja bisa jadi ada seperti foul ya. Dan maka diberhentikan. Tapi jangan sampai ada yang sengaja buat call dan diberhenti pemain biar posisinya nanti lebih enak untuk cetak gol. Jadi ini menjadi ya bagian yang tidak sportif. Jadi kalau di tingkat internasional setiap akhir permainan sudah selesai, ada diskusi antara di dalam timnya tentang spirit of the game dari tim melawan. Mungkin Pua bisa bantu jelaskan. Dari turnamen saya kemarin kita ikuti di Bali Nusantara Cup itu, jadi tiap selesai pertandingan tiap tim dikasih ada satu kertas, terus dari kertas itu satu tim itu kita diskusi tentang tim lawan. Jadi nanti kita juga pilih MVP-nya, LMP, final MVP, most spirited yang paling sportif. Terus kita nilai juga mereka punya kesportifan mereka dari mereka. Misalnya komunikasi mereka bagus atau tidak, pengetahuan tentang aturan permainan bagus atau tidak, terus kendali dirinya mereka bagus atau tidak. Itu semua kita nilai, kita kasih ke. Jadi masing-masing saling evaluasi. Iya, saling evaluasi. Iya, Terus betul. ditentukan pemenangnya dari Nanti biasanya di turnamen ada most spirited team juga. Jadi tim yang paling sportif, paling ini juga. jadi semuanya bisa kena penilaian ya, maksudnya Iya. bisa dapat sesuatu dari permainan atau pertandingan ini gitu. Iya. Benar. Terus paling selain sistem permainannya, kemudian ini ada strategi atau biasa dalam permainan ini pakai strategi atau gimana sih konsep? Ada strateginya ada yang paling dasar yang kita sedang berusaha untuk semua di sini bisa belajar itu 2, vertical stack sama horizontal stack. Jadi itu dari tadi kita jelaskan ada handler sama cutter. Iya. Kalau vertikal berarti cutternya itu semua mereka baris kayak garis lurus sepanjang lapangannya. Dasarnya seperti begitu saja. Kalau horizontal ya mereka horizontal. Itu ya, mereka menunggu di area ini. Kalau nanti si handler sudah siap untuk lempar, maka nanti cut, pemotong ke depan, dan mereka harus mengupayakan untuk lepas penjaga. Jadi setiap orang dijaga sama tim melawan. Oh, sistemnya iya. Nah, ya harus dengan pintar harus lepas dari penjaga untuk nanti cut di area yang kosong untuk mendapatkan disk dari handler. Terus lanjut lagi cari yang berikut, lempar lagi. Nggak ada ketentuannya siapa yang boleh melempar dan menangkap atau semua boleh. Jadi masing-masing dilempar, ditangkap dan masing-masing dijaga ya, kayak flag football. Ada yang jagain gitu, tim lawan jagain tim ininya. Terus defense-nya juga basicnya 2 saja sih, kalau bukan man to man marking gitu, zone. Zone juga ada berapa, tapi ya basicnya ada itu saja strateginya. Berarti kurang lebih skill yang dibutuhkan tuh apa selain skill misalkan melempar sama menangkap ya? Di situ memang namanya kalau mau dibilang apa ya? Mau dibilang game IQ mungkin. Game IQ. Itu penting sekali. Jadi Iya. kita lari juga bukan lari sembarangan saja, cuma lari kayak apa ayam tidak ada kepala gitu, lari ke sana kemari gitu. Itu tidak bisa. Harus tahu kenapa saya lari ke sini, cari mana area kosong, itu penting sekali. Ada rute?
atau tidak? Tidak ada rute, tidak ada rute. Tidak ada rute. Jadi seperti di sepak bola ya, kita Iya, juga seperti cari sepak bola. celahnya di mana, terus si teman bisa lempar ke kita. Kita lihat lawannya di mana, cari lihat mana posisi kosong gitu. Jadi, Lebih dari ini ya, pinter baca situasi ya. Iya. Jadi kalau ada yang kosong langsung sweep ke sana, sweep ke sana. Betul. gitu. Itu mungkin sekiranya pentingnya di situ, kerja sama tim juga, komunikasi juga penting. Keatletikan itu memang penting sekali ya. Dia lebih cepat dibanding sepak bola, lebih cepat. Ini Harus lebih lari cepat. dengan kencang. Semua harus lari, tidak hanya satu. Tidak hanya yang di depan. Ditambahkan di situ lagi berarti endurance, stamina juga itu penting Betul. sekali kalau bola ya. Harus kuat lari. Karena ininya cepat ya. Cepat lari dari Dia terbangnya ujung tuh- lapangan satu ke sebelah, bolak-balik terus berkali-kali dalam permainan itu. Baru tadi kakak bilang tidak ada waktu juga. Tidak ada waktu. Untuk lempar disnya, oke, di situ ada kesalahan. Untuk lempar tiap kali tangkap dis ada waktu 10 detik untuk Oh, jadi tidak boleh lama-lama di tangan. iya, tidak. Tapi untuk timnya secara keseluruhan tidak ada waktu untuk dalam berapa menit dia harus cetak, tidak ada. Gitu. Jadi bisa terus untuk waktu permainannya biasanya kalau turnamen di cap, contohnya misalnya batas waktu maksimal 55 menit atau bahkan lebih dari 1 jam kalau turnamen. Biasanya di turnamen seperti itu ya. Ditargetin waktunya. Itu tuh misalkan 55 atau 60 menit itu dibagi 2 sesi atau Iya, dibagi dua, ada half time. half time ya. Oke. Nah, tadi kakak sempat mention juga kakak ikut turnamen ya, Iya. Nusantara di Bali. Iya. Boleh di-share pengalamannya waktu ikut turnamen itu seperti apa? Oke, boleh. Saya sendiri sudah ikut 2 kali. Oh, kakak ikut 2 kali. Berarti ikut dari awal sama coachnya? Tidak. Sudah. Saya ikut mungkin sudah tahun kedua dari Mambruk. Tahun pertama, tim pertama dikirim saya tidak ikut. Oh. Namanya Magical Mambruk. Mambruk itu yang bajunya hitam yang lagi. Iya. Magical Mambruk ya. Iya, Oke. Kalau saya ikut tahun kedua, Mighty Mambruk, sini bajunya baju hijau. Iya. Itu kami ikut tahun lalu, terus tahun ini kemarin kami karena dari Papua kurang cukup pemainnya untuk tim, maka kami gabung ke tim dari Jakarta namanya Jakarta Skyline. Oh. Untuk pengalamannya sendiri asik sekali sebenarnya pengalaman karena di Bali itu kompetisi yang mungkin tertinggi di Indonesia, jadi kita mendapat banyak pengalaman kompetisi dengan banyak atlet-atlet hebat, terus banyak orang dari luar juga mereka sudah main untuk mungkin tim nasional mereka atau main di luar kemudian datang ke Bali untuk main, jadi learning experience-nya tuh banyak sekali. Berarti pas sama-sama dengan yang dari Jakarta itu perwakilan atau ikut tim dari Jakarta? Ikut tim dari Jakarta. Ikut tim dari Jakarta. Oke. Terus kemudian kira-kira waktu pas kakak pertama kali join, ini kan kakak bilang kakak yang bukan Mighty, apa sih namanya? Mighty Mambruk. Bedanya apa sama yang Magical Mambruk yang tahun pertama, terus tahun kedua dinamakan Mighty Mambruk. itu bedanya apa tuh? Hanya nama yang beda Oh, hanya, dan komposisi tim. Jadi awal, jadi tim pertama kami kirim 15 orang, di tim kedua di tahun 2024 juga kira-kira 15 orang berangkat, cuma komposisinya sedikit beda. Jadi misalnya JJ di tahun kedua juga ikut, 2 baru ikut di tahun kedua. Berarti tadi coach bilang kan ada komposisinya yang berbeda. Berarti jumlah anggotanya berapa itu masing-masing di Kalau di lapangan tetap harus ada 7 orang melawan 7 orang. tapi untuk di komunitasnya Di komunitas mungkin kira-kira kita sudah 30 lebih. 30 Ada ya. 40 orang yang sudah pernah main, ada yang sering ikut mungkin kurang, tetapi kira-kira mungkin sudah ya cukup, komunitas sudah mulai besar, menjadi lebih besar. Nah, berhubung karena komunitasnya kan sudah besar ini, kedepannya ini tim frisbee ini ada rencana apa nih kedepannya? Ya, kebetulan tahun ini kami juga awalnya merencanakan untuk kirim lagi 1 tim ke Bali. Tapi akhirnya kami lihat yang daftar sayangnya yang sudah pernah tidak bisa ikut dan baru yang banyak yang pemula yang mau ikut. Akhirnya kami kira kami agak terlalu malu kirim lagi 1 tim yang pemula nanti tidak menang lagi, dan walaupun kami sekarang harap dengan
pengalaman yang sudah ada dalam komunitas, seharusnya kami sudah lebih baik. Akhirnya kami memutuskan untuk tahun ini kami tidak akan kirim satu tim, tetapi kami akan membuat turnamen di sini. Oh, turnamen ya? di Iya, sini? betul. Turnamennya ini untuk teman-teman yang mengikuti frisbee saja kah atau Kebetulan mungkin TD sama ini panitianya? panitianya, Oh, betul. panitianya di sini. Saya mendukung panitia. Can you share about the tournament that when will be held and how can we participate? Yeah, so there will be a tournament in the 24th actually, so this Saturday. Yeah. The tournament, the very first Papua Ultimate Tournament. It's a hat tournament, and you can actually still register now. You can do like a late join into the teams. So it's a hat tournament, so you basically fill out a form, and with your skill set of like how good you are on a scale of 1 to 5 for your throws, catching, and just IQ, and we basically have Kua here. He selects these like people and their different skill sets, and he organizes them into 5 different teams. So this is they're pretty equal. So we thought that would be a very good way to introduce the sport to the island of Papua with the introduction in the hat tournament form. So if you'd like to explain this more. Kalau misalkan kan tadi udah dibilang kayak berarti kita daftarnya individual ya, Iya, daftarnya secara individual. Terus tidak ada batasan atau tidak, misalkan usia atau Batasannya gender, paling muda 15 tahun, kami mau 15 tahun ke atas. ada alasannya? Ada alasannya Badannya nanti ya. takut kalau badan terlalu kecil nanti ya sayang Dari juga. postur ya? Dari postur karena nanti. mainnya mix semua, nanti dengan orang besar juga main kan umur 20, 30 semua sama-sama. Jadi nggak mungkin kita kasih main dengan anak yang masih anak SD. Ya, kasihan nanti kalau tidak sengaja jatuh dan ya kami tidak mau ada. Kami batasnya 15 ke atas. Laki-laki perempuan untuk usia tuanya tidak ada batas ya. Masih senang main, bisa lari ya silahkan daftar. Itu saja sih, tidak ada yang belum pernah main total baru, bahkan belum pernah lempar dis juga. Kemarin kami sudah daftar berapa orang yang mau coba. Oh iya. Ya karena seperti tadi sudah dijelaskan sama JJ, nanti timnya itu dibagi sedemikian rupa jadi seimbang. Karena daftarnya individu, nanti saya pilih lihat berdasarkan mereka punya pengalaman, skill, kita bagi tim yang sama rata. Jadi orang yang baru tahu main juga dikasih ke tim di mana sudah ada pemain pengalaman. Jadi bisa dibantu dia. Jadi sambil belajar langsung. Iya. Jadi distribusinya merata. Gitu. Sejauh ini sudah ada berapa pendaftar, Kak? Apakah ramai, antusias? Ya. Sekarang kami expect sekitar 40 orang, dan kami bagi jadi 4 tim 10 orang. Terus ada juga beberapa orang yang sudah komit untuk ikut, mereka belum daftar secara resmi tapi akan ikut, jadi kami prediksi kami akan dapat sampai 5 tim. Tiap tim nanti main kayak group stage begitu, saling main satu sama lain, 4 pertandingan, kemudian semifinal, final. Oke. Akan juga ada dapat jersey kalau ikut Dapat daftar jersey. dan dapat dis. Terus dapat makanan ada ya, dan kalau mendapat ada prizes juara, dapat juara juga. Ada juaranya. Ya. Boleh di-spill juaranya apa aja tuh? Oke. Jadi untuk awardnya tim yang juara. Terus kami juga kasih penghargaan, jadi seperti tadi kita bagi timnya kan. Tiap tim ini ada pemain yang pengalaman, ada banyak orang baru. Jadi tadinya kami mau bikin penghargaan MVP, tapi kemudian kami pikir lagi ini lebih bagus kita berikan MIP, Most Improved Players. Jadi nanti siapapun yang datang, semua pemain baru dapat kesempatan untuk menangkan hadiah sebagai pemain yang Most Improved di turnamennya. Itu tiap tim ada, jadi tiap tim ada nanti Most Improved laki-laki, perempuan. Terus antara pertandingan kami juga akan bikin berapa game, mungkin game seperti lempar frisbee, siapa bisa lempar paling jauh, lempar ke target, itu juga ada hadiah-hadiahnya nanti. Mungkin saya tuh lupa where it will be held, di mana? I forgot, I'm so sorry. So the tournament will be held actually here in Kuala Lumpur. Yeah. At the football field where we sometimes practice flag football. Yeah. Yes, this Saturday. This Saturday when?
The times, I think registration is around 7 o'clock in the morning. And we're trying to end around 5. Is it? Oh, 5 o'clock. Yeah. 5 p.m. Ya. Yeah. Oh, yeah. It's a whole day. It's a whole day for all the tournament. Yeah. Oke. Ada batas tutup pendaftarannya selain Ya, sebaiknya secepat mungkin mendaftar agar kami bisa mengatur. Tapi seandainya masih ada spot, masih bisa sampai hari Sabtu diterima. Tapi seandainya sudah penuh, sudah 50, berarti mungkin sudah tidak bisa terima lagi. Karena kami sudah order jersey untuk tim-tim yang sudah dibagi. Jadi timnya sudah dibagi, sudah ada jersey-nya. Jadi ada limited spot gitu. Jadi yang datang. iya, teman-teman tuh yang tertarik. Ini apalagi tidak ada batasan usia, tidak ada batasan ada batasan usia tapi tidak ada ke bawah 15 tahun ke atas. Iya. Tidak ada batasan pengalaman. Tidak ada batasan pengalaman, terus tidak ada batasan gender, semuanya diterima dengan baik. Apalagi yang mau join dapat jersey juga, kayak tadi coach bilang dapat jersey, dapat makan, dapat apa lagi? Makanya pagi, siang, sore dijamin. Maaf, ada biaya sedikit. Jadi kebetulan Freeport sangat membantu dan akan sponsori hampir keseluruhan event acaranya. Namun untuk beberapa hal seperti jersey sama penghargaan juaranya dia tidak bisa membantu, maka kami minta fee-nya Ada biaya registrasi sedikit. Tapi dibuat kategori tergantung apakah masih mahasiswa atau sudah kerja. Jadi kami mohon maaf, ya memang minta ya perlu ada sedikit biar kami bisa menutupi biaya untuk jersey sama juara. Iya, ini kan memang bagian dari turnamennya, nggak apa-apa. Terus kira-kira yang kakak-kakak di sini, are you guys join the tournament also or? Yeah, sorry, because you both are the MVP once. The one yang carry timnya. Jadi kayak dibimbing langsung sama kakak. Untuk penilaiannya dari masing-masing tim atau? Penilaian. Maksudnya untuk pas turnamennya nanti penilaiannya yang menilainya juri-juri. Ya ada, kalau cetak gol berarti kalau lebih banyak gol itu yang akan sampai ke final. Kalau dia menang berarti dia tim itu juara. Kalau untuk MIP itu setiap tim Dari yang setiap menilai. tim. Tapi tidak ada juri berarti. Tidak, tim menjadi juri dari tim. Dari masing-masing. Kalau di turnamen lain kita dikasih kertas untuk nilai tim lain. Oh, jadi jadi mungkin ada tempo nanti karena semuanya kebijakan baru. Tapi nanti diminta, jadi misalnya 2 tim lawan tim A lawan tim B, tiap pertandingan yang B ini diminta pendapatnya tentang A. Kira-kira siapa yang paling baik? Nanti dicatat. Oh ini pemain terbaiknya ini di game ini, pemain terbaiknya ini di game ini, pemain terbaiknya ini. Nanti setelah 4-5 game di akhir turnamen lihat siapa yang paling banyak dapat. MIP, ya. Paling kita reminder aja untuk teman-teman, kita ajak sekali lagi teman-teman untuk yang mau join karena acaranya masih di tanggal 24 ini ya. 24 hari Sabtu ini, tinggal sedikit lagi, tinggal menghitung hari lagi untuk bisa mulai turnamen. Nggak ada batasan, nggak ada batasan pengalaman, terus kemudian siapa aja bisa ikut, jadi bisa langsung daftar, nanti di share linknya. Ada Cewek cowok bisa semua. Cewek cowok terus kalau misal ini kan untuk turnamen, kalau mau join komunitasnya nih, apakah otomatis langsung join komunitas kalau kita ikut turnamennya? Kalau untuk secara komunitas secara resmi kita bicara tentang membership tidak ada. Belum ada. Cuma bebas siapa saja mau datang, kali kami ada latihan silakan datang langsung ikut main gitu. Kalau mungkin untuk kayak daftar resmi itu biasanya ketika kita persiapkan diri untuk turnamen. Jadi mungkin turnamen tahun depan nanti kita bisa lihat sudah siapa mau datang sering ikut akan dipertimbangkan. Coach mungkin ada harapan atau dari turnamen ini kira-kira bisa seperti apa harapannya dari coachnya sendiri? Ya, kami harap dengan dengan turnamen ini bisa lebih memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat di Papua, di Timika, dan mudah-mudahan
di masa depan bisa ada lebih banyak turnamen, mungkin nanti bisa ada turnamen berbasis tim. Kalau sudah ada yang lebih banyak yang ikut, kami juga harap boleh lebih banyak juga mungkin mulai satu komunitas di Timika saja. Karena kami ya masih terbatas, kami baru main di Kuala, kadang-kadang kami sudah coba juga pergi ke Timika, namun masih agak susah dengan untuk cari lapangan yang baik. Jadi kebetulan kami butuh lapangan seperti sepak bola, sepanjang seperti sepak bola, untuk biar aman untuk main. Ya, saya harap dengan turnamen ini semua masyarakat sudah tahu olahraga ini cukup heboh, keren, asik, biar mau juga ikut main dan mendukung masyarakat komunitas kami juga dalam ya mewujudkan olahraga baru di Papua. Turnamen The Jungle turnamen. The Jungle Oke. Hat Tournament. Dari ketua panitianya tadi JJ ya. Can you say your words for maybe mengajak orang-orang untuk just invited people to join the tournament? Yeah. You definitely should come to the tournament. It's a very good learning experience to try a new sport. And if you get good enough, you can go travel the world and play in different countries, potentially go to the national team, like this gentleman over here. Go to Malaysia, so it's fun. Go have fun. It's a cool sport. Oke, mungkin sekian dari pembahasan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak. Buat teman-teman jangan lupa untuk coach juga terima kasih. Jangan lupa untuk join turnamennya, dan kalau bisa join aja langsung ke komunitas frisbee-nya ya, Ultimate Frisbee, Papua Ultimate Frisbee. Terus terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk coach, untuk JJ Papua untuk join di saya hari ini. Sekian untuk pembahasan kita terkait Ultimate Frisbee pada sore hari ini. Saya Fani dari podcast Salah Papua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.